Selamat hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Allah bisa karena biasa. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita dalam kebiasaan buruk? Jangan sampai kita merasa aman-aman saja dan melakukan hal-hal yang tidak benar, sebab ada waktu Tuhan dengan penghukumannya. Jadi dalam kebebasan kehendak yang diberikan Tuhan, jangan sampai kita salah memilih jalan dan tidak berjalan di jalan Tuhan yang mengasihi kita. Zaman Nuh, zaman Lot menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia untuk setia pada penciptanya. Penduduk pada masa itu makan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Sepertinya aman-aman saja. Bila ada yang melakukan hal yang jahat, biasa-biasa saja. Mereka tidak memberi ruang mendengar peringatan bahwa hukuman akan hadir bila mereka tidak bertobat. Tiba-tiba air bah membinasakan. Hujan api dan hujan belerang membinasakan semua. Jadi, walau tidak ada yang mengetahui kapan hari Tuhan, namun hal itu pasti terjadi. Kita bukan menghitung-hitung kapan hari Tuhan datang, tetapi adalah memberitakan berita keselamatan kepada seluruh umat manusia. Tuhan Yesus mengingatkan kita dengan dua peristiwa tersebut untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan, bagaimanapun situasinya, dan tetap mengandalkan Allah, bukan diri sendiri. Kiriman video dari teman-teman yang di Cikarang pada minggu lalu sangat mengesankan. Ada suara-suara keras menyuruh keluar, mengganggu ibadah dengan nyanyian lagu nasional, dan terakhir dengan memasang speaker di depan pintu tempat ibadah dengan nyanyian keras.
namun ibadah terus berlangsung dan tak bergeming terhadap keributan hingga selesai ibadah. Bila kita wujudkan pengalaman ini dalam hidup, akan sangat indah. Sepanjang hidup, ibadah memuliakan Tuhan terus berlangsung hingga akhir hayat. Walau ada hambatan, godaan yang hendak menggagalkannya. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saat kerajaan surga menjadi harta kita, maka perasaan, keinginan, pikiran, kehendak, dan keputusan akan bersifat surgawi. Inilah yang diperingatkan dengan tegas. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, di atas rumah, dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Dalam hidup beriman, jangan sampai harta benda lebih berharga daripada keselamatan jiwa. Tidak baik bila sampai terulang seperti istri Lot, yang hatinya masih terpaut kepada Sodom dan Gomora, yang sedang dihukum Tuhan. Lalu dia ikut terkena hukuman menjadi tiang garam, sebagai peringatan bagi umat manusia. Orang yang hampir selamat, namun tidak selamat oleh cinta harta benda. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Membiarkan sikap kita ditentukan oleh yang surgawi. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa, ia akan menyelamatkannya. Ada banyak yang hendak berusaha memelihara nyawa dengan mengumpulkan berbagai harta, benda. Di sanalah dia kehilangan nyawanya. Tetapi yang tidak mengikatkan diri kepada berbagai hal yang akan menyelamatkan nyawa, namun berserah kepada pemilik jiwa, dialah sebenarnya yang selamat. Boleh kita bandingkan saat seseorang ketakutan berlebihan karena takut mati oleh virus pandemi saat ini. Justru hal itu semakin melemahkannya, lalu tidak kuat melawan si virus. Namun saat seseorang tidak takut mati dan berserah kepada pemilik kehidupan, maka semakin kuat daya tahannya. Sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita akan menjaga hidup kita sebaik mungkin. Namun jangan lupa ketentuan hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka jangan karena ketatnya menjaga kehidupan sampai terpisah dari pemilik hidup. Lalu dikatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya untuk keselamatan. Istilah teman, tidak ada boncengan masuk surga. Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa. Dalam bahasa Yunani, paralembano, dibawa, dibinasakan. Dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Maka bila menyayangi sahabat, keluarga, jangan lupa memberitahu jalan keselamatan bagi mereka. Tidak ada boncengan ketika masuk surga. Semua akan bertanggung jawab kepada diri masing-masing. Saat para murid bertanya, kemana dibawa? Lalu Tuhan Yesus memberi peribahasa. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ada tempat di mana hukuman berlangsung bagi yang tidak setia terhadap belas kasihan Tuhan. Mereka dibawa ke dalam penghukuman, seperti perumpamaan lalang di antara gandum. Lalang dikumpulkan untuk dibakar. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Amin. Kita
berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di minggu ini. Biarlah kami tetap teguh dalam iman percaya kepadamu. Walau banyak tantangan, arus dunia yang hendak mengubah keberadaan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami akan selalu menolong, menuntun, meneguhkan kehidupan kami. Hari kedatangan Kristus yang kami nantikan akan semakin memperteguh iman kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.